Ada saham yang kenaikannya bahkan 1000%. Wow, apa itu? Ada itu. Sahamnya namanya saham di bulan Januari 2021 harganya sekitar itu sekitar 100, kemudian di 9 Juni harganya sudah 1.200. Jadi kenaikannya sudah 1000%. Wow, besar sekali ya bro. Besar sekali loh. Jadi Iya. bayangin nih kalau misalkan kamu punya uang 20 juta gitu ya, Iya. untuk dibelikan saham tadi itu, kenaikannya 1000%. Kamu bisa ngitung udah berapa? 200, sekitar 200 juta. 200 juta. Halo, Bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pak Levi. saya Kaloka. Saya Pak Levi. Selamat datang di channel kami. Dan seperti biasa kami akan membahas edukasi seputar Dunia investasi. investasi, betul. Dan bagi kalian yang baru aja menemukan channel ini dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Subscribe ya. Oke. Dan sebelum kita membahas mengenai judul kali ini, menguntungkan atau tidak sih investasi tadi, ada baiknya kalau kalian mengerti dulu apa ini manfaat investasi. Karena sebagian orang menganggap sepele bahwa mempunyai tabungan saja itu sudah cukup aman di masa depan. Padahal kalian tahu sendiri bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Betul nggak bro? Betul itu. Untuk kali ini kalian harus tahu manfaat investasi. So, check it out. Check it out. Yang ke satu, terhindar dari inflasi. Pastinya kalian tahu ya, inflasi itu terjadi dari waktu ke waktu. Inflasi di Indonesia itu rata-rata sekitar 4,48% atau 5% per tahun. Kondisi ini berdampak pada menurunnya nilai mata uang. Misalnya kalian punya uang 100.000 di tahun 2021 ini, itu akan terasa berbeda kan dengan 10 tahun yang lalu, betul nggak? Cara terhindar dari inflasi salah satunya adalah berinvestasi. Yang kedua, penghasilan jadi bertambah. Tentu saja salah satu manfaat investasi adalah memberikan penghasilan tambahan buat kalian. Dengan cara ini kalian akan dapat penghasilan lebih dari satu sumber selain dari gaji bulanan kalian. Yang ketiga, nilai bertumbuh. Bila kalian menabung di bank, uang itu bisa terus kepotong karena adanya biaya-biaya seperti biaya admin, kemudian biaya-biaya yang lain yang bisa menggerus uang kalian. Namun jika kalian berinvestasi, kalian bisa mengatur uang dan nilainya akan bertumbuh sehingga nilai uang kalian akan melebihi memberikan keuntungan di masa depan. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan masa depan. Salah satu manfaat investasi adalah membantu menyiapkan modal untuk keperluan masa depan, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya beli rumah, dan lain sebagainya. Dengan berinvestasi, kalian akan bisa mempersiapkan sejak awal. Yang kelima, merdeka secara finansial. Pasti dari kalian pengen nih secara finansial merdeka atau merdeka secara finansial. Bisa diartikan kondisi ini di mana kalian memiliki penghasilan yang mampu menutupin kebutuhan sehari-hari, atau dengan kata lain, pasif income kalian lebih besar daripada kebutuhan kalian. Nah, salah satunya untuk merdeka secara finansial adalah berinvestasi. Yang keenam, pensiun lebih siap. Setiap karyawan pasti ingin melewati masa pensiun dengan tenang, bukan? Nah, salah satu manfaat investasi yang bisa dirasakan adalah menyiapkan finansial supaya lebih siap ketika pensiun. Mumpung kalian masih muda, tugas kalian adalah menyiapkan masa depan yang lebih baik. Yang ketujuh, melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Di sini kalian mulai berinvestasi, berarti kalian telah melatih diri kalian untuk bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Kalian bertanggung jawab atas investasi apa yang kalian pilih, jenis investasinya, profil resikonya, risk and reward yang kamu dapat. Bahkan sampai ke legal atau ilegalnya investasi yang kalian pilih. Dan kalian belajar mengambil keputusan secara bijak
investasi yang kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana kalian. Jadi sudah tahu kan manfaat investasi itu apa aja? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa macam investasi. Di sini saya akan menjelaskan investasi di investasi tanah dan investasi emas. Kamu ada lagi nggak, bro? Tanah dan emas ya. Kalau saya nanti coba akan membahas sedikit nih mengenai reksadana sama saham. Oh, oke. Oke, silahkan dulu yang emas. Oke. Lanjut, bro. Saya mulai ya, bro. Oke. Dimulai dari investasi tanah. Investasi ini tidak pernah turun ya, dan cenderung naik. Naik pun tiap tahunnya kisaran 20-30%. Ya. Tetapi juga tergantung dari lokasi yang menentukan seberapa besar kenaikannya. Oke, jadi lokasi menentukan ya, bro ya. Iya, Tapi bro. gini, sorry nih, cuman pasti ya namanya tanah atau semua investasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Pasti tuh, bro. Menurut kamu Untuk kelebihan dan kekurangan investasi tanah ini adalah kelebihannya yang pertama, harga cenderung naik tiap tahunnya. Yang kedua, mempunyai nilai tambah. Semisal ada seseorang yang ingin menyewa tanah kalian untuk dibuat menjadi restoran, maka secara tidak langsung nilai tambah tanah kalian akan meningkat. Yang ketiga, biaya perawatan yang rendah. Untuk kekurangan investasi tanah ini adalah yang pertama, kita membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, risiko diakui oleh orang lain. Semisal lokasi tanah jauh dari tempat tinggal kalian, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal membangun di tanah milik kalian, atau bahkan penggandaan dokumen Sertifikat. sertifikat. Oh iya betul. Maka dari itu ada kemungkinan tanah kalian itu disalahgunakan, bahkan diakui oleh orang lain. Terus reksadana gimana, bro? Oke, saya coba akan bahas mengenai reksadana nih. Kalian pasti sudah pernah dengar nih dan sering yang dengar di telinga kalian apa itu reksadana, ya enggak, bro? Iya, Bang. Jadi reksadana itu adalah suatu kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk investasi yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk. Jadi ini kalian yang harus garis bawahi adalah reksadana pasti dikelola oleh manajer investasi, dan imbal hasilnya lumayan juga loh. Untuk reksadana pasar uang itu imbal hasilnya sekitar 8% setiap tahun. Kalau reksadana pendapatan tetap itu sekitar 10% setiap tahunnya. Ada lagi nih reksadana campuran namanya, itu sekitar 12% setiap tahun. Dan yang paling tinggi itu reksadana pasar saham yang mempunyai return sekitar 10-30% setiap tahunnya. Besar juga ya, bro? Besar juga. Tetapi perlu diingat juga ini, bro, bahwa reksadana ataupun semua jenis investasi itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Betul. Kalau kelebihannya nih, keuntungan reksadana itu juga tinggi loh, returnnya termasuk tinggi juga. Kemudian dikelola oleh manajer investasi yang sudah berprofesional. Dan kemudian ada lagi keuntungannya, yaitu dimulai dari uang 10.000. Jadi 10.000 aja kita udah bisa loh untuk memulai investasi. Dan bahkan selain keuntungan yang terakhir adalah bisa dimulai secara online. Jadi lumayan loh, dan sekarang banyak nih platform-platform yang di internet yang secara online kemudian memudahkan kita dengan modal 10.000. Jadi daripada kamu nih kebanyakan main game online, ya enggak, bro? Iya, bro. Lebih baik kamu mulai berinvestasi dari sekarang. Apalagi sekarang kaum milenial, anak kecil bahkan sudah punya gadget dan dimulai dari 10.000. Jadi investasi harus dong gitu. Tetapi ada juga reksadana itu mempunyai kekurangan ya, pastinya. Kekurangan yang pertama, bisa rugi ketika nilai saham itu turun. Maksudnya gini, bro. Iya. Ketika kamu mempunyai portofolio di reksadana di suatu pasar saham dan kemudian harga saham waktu itu adalah turun, jadi bisa jadi portofolio kamu juga akan turun. Kekurangan yang kedua, banyaknya potongan. Misalkan
biaya administrasi, kemudian biaya penyimpanan, kustodian, dan juga biaya untuk membayar jasa dari manajer investasi. Kenapa? Karena kita membayar jasa kepada pengelola investasi, yaitu manajer investasi. Kemudian kerugian yang terakhir adalah wan prestasi manajer investasi. Maksudnya di sini kamu ada kemungkinan gagal bayar atau kemungkinan bahwa manajer investasi kamu itu tidak bisa mengelola dana dengan baik. Jadi portofolio kamu juga bisa turun loh. Oke. Lanjut. Silakan. Lalu saya akan bahas investasi emas ya. Investasi emas itu tahu nggak dalam 5 tahun ini kenaikannya sudah mencapai sekitar 100% loh. Wah, lumayan ya bro ya. Lumayan emas ya. bro. Emas batangan tapi batangan ya, tapi iya. Bukan emas perhiasan Oh loh. iya bukan. Dan saya mengambil dari data realnya di tahun 2017 harga emas per gramnya itu kisaran 400 ribuan. Dan di tahun ini tuh tahun 2021 ini mencapai per gramnya itu sekitar 900 ribuan. Jadi per tahunnya ada kenaikan sekitar 20%. Lumayan bukan? Ya, lumayan sekali. Tapi saya sebentar. Saya pernah ada pengalaman yang bagus juga ini di investasi emas. Jadi dulu saya cuma sharing nih kawan-kawan ya. Saya dulu pernah beli di tahun 2017. Iya betul. Itu sekitar 400 sekian lah. Saya beli per gramnya. Kemudian di tahun 2020 saya jual sekitar 850 lah itu. Jadi sudah lumayan hampir itu 100% dalam waktu 4 tahun loh. Iya. Bayangkan kalau kita punya berapa gram emas ya, jadi sangat terasa. Tapi perlu diingat juga bro, investasi emas ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kelebihannya itu yang pertama mudah dicairkan, ya. Kita sewaktu-waktu butuh dana bisa dicairkan. Untuk yang kedua bebas dari pajak. Yang ketiga melindungi nilai kekayaan. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya itu yang pertama risiko kehilangan cukup besar. Jadi kamu harus mempunyai tempat yang cukup aman ya. Seperti misalnya brankas atau tempat yang aman yang aman yang kamu tahu sendiri tempat itu yang aman gimana kayak gitu. Untuk yang kedua harga fluktuatif jangka pendek. Yang ketiga tidak cocok untuk jangka pendek. Lanjut pembahasan saham gimana bro? Oke. Tadi kita udah ngobrol mengenai emas, kita udah ngobrol reksadana, kita udah ngobrol mengenai tanah ya. Iya. Saya coba nih yang terakhir membawa investasi, salah satunya itu saham. Jadi saya coba udah browsing beberapa emiten saham yang fundamentalnya bagus, yang kelihatannya bagus untuk kita bedah nih. Menurut kamu apa nih? Kira-kira kalau dari bro apa nih sahamnya? Mungkin sahamnya Bank BCA bro. Bank BCA, oke. Bank BCA itu ya sebagai informasi saya sudah cek juga bahwa di tahun 2017 itu harganya sekitar 13 ribuan. Kemudian di tahun 2021 harganya melonjak menjadi sekitar 32 ribu. Nah, kalian tahu sendiri kan, berarti kenaikannya sudah 3 kali lipat atau 300% selama 6 tahun. Jadi per tahunnya itu naiknya sekitar 50%. 50%? 50% setiap tahun bro. Kamu bisa bayangin kan, jika kamu punya uang dan bertumbuh 50% setiap tahun. Iya, wah berarti besar sekali ya bro ya? Jangan salah dulu. Masih ada nih saham yang bagus juga ini. Kasih contoh dong, apa itu? Oke, saya kasih contoh nih ya. Ada saham yang kenaikannya bahkan 1000%. Bang, apa itu? Ada itu. Sahamnya namanya saham MPPA. Nah, itu bahkan nggak sampai 1 tahun. Itu di bulan Januari 2021 harganya sekitar itu sekitar 100. Kemudian di 9 Juni harganya sudah 1.200. Jadi kenaikannya sudah 1000%. Wow, besar sekali ya bro? Besar sekali loh. Jadi bayangin nih kalau misalkan kamu punya uang 20 juta gitu ya, untuk dibelikan saham tadi itu, kenaikannya 1000%. Kamu bisa hitung udah berapa
Sekitar 200 juta loh. 200 juta. 200 Wow, juta, kan? besar sekali ya bro ya. Tuh 10 kali lipatnya kan. Dari 200 dari 20 juta menjadi 200 juta. Dan itu hanya dalam jangka waktu nggak sampai setahun. Gak sampai setahun Nggak apalagi. sampai setahun. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Nah, itulah return yang dihasilkan oleh saham. Cuman saya di sini menggarisbawahi juga bahwa ada juga loh saham-saham yang dari 2017 ke 2021 tuh anjlok juga ada juga, bro. Sama apa itu bro? Misalkan kita sebut nih Unilever. Oh iya. Sebenarnya kalian tahu kan saham Unilever yang kalian pakai sehari-hari itu produknya. Nah, atau saham apa lagi? Saham Telkom. Kalian tahu kan Telkom perusahaan besar di Indonesia, tapi juga fluktuasinya juga kurang bagus dibandingkan saham tadi itu BCA ataupun MBPA. Nah, berarti di sini kalian harus bijak dalam memilah dan memilih saham. Kalian harus tahu, jangan ikut-ikutan membeli saham itu seperti apa. Kalian harus mengerti nih, kenapa kalian membeli saham ini. Misalkan, kenapa kalian harus membeli saham ini? Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, wah kalian bisa boncos. Iya. Betul enggak? Karena gini, saham sendiri pun sama seperti instrumen investasi yang lain, pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya, iya, bro. pasti itu. Betul. Kalau kelebihannya kan returnnya besar, sangat-sangat besar, apalagi ya kalau dalam 1000% belum setahun tuh besar sekali. Yang kedua, nilainya liquid, bisa dijual kapanpun. Yang ketiga, nggak ada biaya perawatan. Yang keempat, nilai saham bisa dicek real loh, bisa dicek real di gadget kalian kalau kalian sudah daftar di sekuritas. Kemudian kekurangannya, dikarenakan returnnya juga besar, otomatis resikonya juga besar. Oh iya, high risk, high return, betul sekali bro. Jadi return itu berbanding lurus dengan resiko. Oh, sebentar bro. Oke. Saya mau tanya. Ya. Bagaimana kalau saham nyangkut? Nah, betul. Saham nyangkut itu juga salah satu kekurangan. Jadi saham nyangkut adalah ketika kalian beli saham, kalian nggak tahu yang kalian beli itu apa, tiba-tiba kalian beli di pucuk dan ternyata sahamnya turun anjlok. Nah, jadi kesimpulannya kalian juga harus tahu bahwa sebelum membeli saham, kalian harus mengerti dulu saham apa yang kalian beli, kenapa kalian beli, perusahaannya di mana, bergerak di bidang apa. Kalau perlu, kalian harus belajar mengenai fundamental dan teknikalnya juga loh, supaya kalian bisa beruntung atau mendapatkan return yang besar di pasar saham. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai manfaat saham, kemudian kita tadi membahas mengenai tanah, beberapa macam investasi ya, tanah, apalagi tadi Pak, reksadana, emas dan saham. Jadi di sini kalian sudah mengerti ya, dan kesimpulannya adalah investasi itu sangat menguntungkan. Cuman kalian harus tahu nih jenis investasi apa yang kalian pilih. Kalian harus mengerti dulu mana yang cocok buat kalian. Dan investasi tadi itu memang kalian harus tahu dari diri kalian mengenai kebutuhan dan kemampuan kalian. Jadi maksudnya adalah kebutuhan kalian sekarang apa? Kalian harus tentukan, dan kemampuan dana kalian segera ditentukan dari sekarang. Oke, sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, dan saya perlu ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe ya. Oke, dan jika kalian ada kritik dan saran yang bisa membangun untuk channel ini, silahkan chat ya, komen di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.